Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu penjelasan pengarang fa innahu yusiru biha ila akhiri. Qauluhu penjelasan pengarang fa innahu, maka sesungguhnya orang yang sholat, orang yang tahiyat, yushiru itu memberi isyarat dia biha dengan jari telunjuk ila akhiri sampai akhir kalimat. Sudah kemarin tuh di atas ada kalimatnya. Nah sekarang wa khussatil musabbihatu, dan dikhususkan al musabbihatu jari telunjuk bizalika dengan itu isyarah lianna fiha, karena sungguhnya fiha di dalam jari telunjuk arokon ada satu urat muttasilan yang bersambung itu urat bil qalbi ke hati. Bikhilafil wusta berbeda dengan jari tengah. Fa inna maka sungguhnya laha bagi jari wusta arokon ada satu urat muttasilan yang bersambung itu urat bizakari ke kemaluan zakar. Walihaza, dan oleh karena ini yahsulu bisa mendatangkan al-ghaizu kemarahan indal isyarati ketika memberi isyarat biha dengan jari tengah. Wa yanwi, dan berniat orang yang sholat bil isyarati dengan memberi isyarat bil musabbihati dengan jari telunjuk atau hidak untuk mengesahkan Allah. Fa yajma'u, maka terkumpul apa fihi dalam tauhid baina qalbihi, di antara hatinya, walisanihi dan lisannya, wajawarihi dan anggota tubuhnya. Intaha al-Bajuri, telah selesai dalam kitab al-Bajuri. Wa yusanu, dan disunahkan nazrun melihat, memandang ilaiha ke jari telunjuk. Ayat jelasnya qasrun nazri memokuskan pandangan ilal musabbihati ke jari telunjuk halarufiha pada keadaan terangkatnya jari telunjuk, walau masturatan, dan sekalipun tertutup jari telunjuk. Binahwi kamin, dengan seumpama contoh lengan baju. Kama qala, sebagai berpendapat, sebagai menjelaskan Syekhuna oleh guru kita Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Intaha Fathul Mu'in, telah selesai dalam kitab Fathul Mu'in. Melanjutkan bahasan yang malam Rabu lalu di majlis apa kemarin ya? Saya namanya PRT. Itu salikin. Itu kemarin sudah bahasanya tentang memberi isyarat tentang bagaimana cara kemarin dari telunjuk ya. Jadi telunjuk dan kapan naik ke jari telunjuk, dan sekarang bahasannya kenapa kita menggunakan jari telunjuk bukan jari tengah. Nah di sini jelasnya pengarang menjelaskan khussatil musabbihatu, dikhususkan pakai jari telunjuk dengan itu isyarat atau mungkin dengan tadi telunjuk tadi tiana fiha, karena sungguhnya fiha itu dalam jari telunjuk arokon, bermula ada satu urat mutasilan yang nempel, yang nyambung itu urat ila bil qalbi, kepada hati. Jadi kenapa jari telunjuk dipakai nih, bukan jari tengah? Karena ini ada satu urat nih di jari telunjuk yang nyambung ke hati. Makanya disuruh ditekan. Tujuannya apa? Ini biar kita jangan sombong. Tekan tuh kemarin kan, disuruh tempelin di kemarin apa? Harfi roha ya, di pinggiran roha. Roha itu telapak tangan bagian dalam. Kalau Zuhrul Kahfi bagian luar. Nah, ini roha pinggirannya tuh. Nah, itu kenapa suruh agak naroknya kemudian ditempelin, karena di sini ada urat yang menyambung kepada hati, biar kita jangan sombong. Kan simbol kesombongan biasa orang pakai telunjuk. Sasarwane, sini murid bikin kopi, pakai apa? Dari telunjuk kan? Ada pernah yang nyuruh pakai jari kelingking? Sini santri, ada? Nggak pernah kata guru kita ya. Makanya jari telunjuk. Nah jari telunjuk ini bisa kategori nanti membuat orang sombong. Makanya karena nyambungnya uratnya ke hati, jangan pakai sombong di sholat. Bil qalbi, nyambungnya ke hati. Dan itu disunahkan, dan bahkan dalam keterangannya pun sama. Nabi pun begitu katanya dalam keterangan dalam kitab Mazhabu Arba'nya, katanya bahwasanya Nabi melakukan itu dengan jari telunjuk, bukan jari tengah, dan juga bukan jari jempol. Ibham bukan, makanya jari telunjuk. Kenapa tujuannya tadi? Karena ada satu urat yang bersambung, dengan urat tersebut bersambung ke hati. Mudah-mudahan jangan ada sifat sombong di dalam diri kita ketika melaksanakan yang namanya sholat.
Bihilafil wusta, berbeda dengan jari tengah. Kenapa sebab jari tengah nggak dipakai dan dari sunahkan? Fa'innalaha, karena sesungguhnya pada jari tengah arokon, bermular satu urat mustasilan yang menyambung, yang nempel itu satu urat ila bizzakari, kepada kemaluan. Makanya kalau isyaratnya pakai jari tengah, itu bisa jadi akan mendatangkan kemarahan dan juga jadi penghinaan. Dan itu dibuktikan zaman kita sekolah, zaman kecil. Tahu kayak ngalamin deh. Saya zaman sekolah tuh begitu, namanya doang Alia Rahman. Belum kemarin guru juga di Rahman, cuma beda unit. Tuh coba-coba ada anak PPD di kereta tuh. Lagu kita cuma satu, ngacungannya jempol. Gitu doang nih. Besok turun. Dan pernah kejadian di saat kelas 2 Alia, ada anak PPD nandain rupanya, Alia Rahman. Habis digempur 2 mobil gara-gara ini doang nih. Ini bisa penghinaan nih. Begini, antum pernah cobain? Udah ya, serangga ente gini. Dihinain karena ini ada jalur yang nyambung ke Jakar. Penghinaan nih, makanya begini. Makanya tahiyat jangan tengah begini ya. Jangan tengah sedih imam ya. Bisa mendatangkan penghinaan dan kemarahan. Jadinya jangan kalau tahiyat pagi. Kecuali mungkin barangkali jarinya putus semua ya. Sebagai ganti nggak harus sudah jari tengah dah. Jari putus semua yang 4 ya. Kalau seandainya normal jangan, karena jari ini yang menyambung kepada zakar, jadi bisa jadi kalau isyarat pakai jari tengah akan mendatangkan penghinaan kepada orang yang diisyaratin. Modelnya mau begini tetap aja hina ini mah, dan jadi kemarahan. Baik, Ustaz Imam, ini nginain berarti apa menunjukkan. Jadi beliau tuh di bawah keadaannya, atau mungkin kalau kastanya kasta terbawah. Kalau begini lebih parah lagi ya. Makanya jangan pakai jari tengah. Kenapa? Alasannya tadi ada yang namanya urat yang nyambung ke zakar. Jadi zakar itu kan simbol daripada kehinaan ya. Sesuatu ya. Iya. Tapi ingat kalau yang zakarnya tadi dipakainya pada kategori yang haram. Tapi kalau yang halal mah yang punya bini, yang istrinya 2, 3, 4, alhamdulillah tuh. Itu mah mulia itu mah ya. Tadi kalau terus ini jelasin begitu, sekali doang yang namanya buang yang namanya air apa? Air nutfah jadi sodako ya. Makanya kalau bininya 4 wan, ya itu sodakonya banyak wan ya. Guru kita insya Allah mampu, guru temannya Habib itu mampu ya. Tapi pun yang mau ketiga cara nih sekarang ya, lagi nyari lagi. Berarti. Aduh ya wan ya, iya. Bagaimana sih Komar ya? Oh, makanya kan tadi kalau yang haram itu jadi simbol kehinaan nih ya, karena zina. Kalau yang halal mah silakan Ustaz Dayat ya, mau 2 mau 3 kalau mampu ya. Kalau nggak mampu jangan, kata Maya, jangan ya. Ntar mari bayar peci doang merah simbol galak, bini ngomel takut ya, nunduk bayar. Tapi berarti mah kuat kali ya, insya Allah ya. Iya kuat tuh Melin. Selanjutnya, indal isyarati, ketika memberi isyarat, biha dengan jari tengah. Jadi jangan dengan pakai jari tengah ketika berisyarat untuk ketika tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Mana kan bahasa awalnya ketika awal naik itu kan ketika lafadznya asyhadu an la ilaha illallah. Nah itu kemarin bagiannya. Cuman bagian yang di masyarakat jangan juga ribut. Kemarin kan ada pertanyaan tuh malam Rebo, kenapa sih ada yang goyang-goyang? Iya, biarin aja nggak apa-apa, ada yang jelasin juga ya. Kalau salah mohon maaf, mudah-mudahan benar gitu ya. Itu Imam Malik yang goyang kanan kiri, Maya. Goyang ke kanan, ke kiri. Tapi itu juga pelan. Gak kayak yang lihat di Masjid At-Taqwa. Begitu ya, kencang banget. Itu yang makro itu, Maya. Oh bisa jadi ya, tangannya mungkin barangkali yang lagi resep ya. Nggak usah ribut, itu bagiannya sama-sama Ahlus Sunnah wal ada yang menjelaskan. Ada yang cuma naik turun lagi ada. Nah buat kita kemarin mazhab Syafi'i naik ditahan sampai kapan? Sampai kelarnya salam yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitab Fathul Mu'in naik sampai kapan kelarnya? Sampai salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru diturunin. Itu kemarin kejelasannya. Namun ada bagian yang sekarang ini apa? Gunain jari tengah apa jari telunjuk? Jari telunjuk yang lebih afdal. Kenapa? Karena jari telunjuk nyambungnya ke hati, jari tengah adanya di nyambungnya ke zakar. Wayami dan berniat orang yang tahiyat awal atau akhir bil isyarati, dengan memberi isyarat al musabihati dengan jari telunjuk atau hidak untuk mengesahkan Allah.
illallah. Nah itu tauhid nih satu. Illallah. Maka suka disunahkan ketika baca doa dengan mengiringi daripada afdhal maqutana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Nah isyaratnya begitu. Tauhid. Mengesahkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah itu tauhid untuk mengesahkan Allah. Makanya pakainya jari telunjuk dan sopan. Coba kalau jadi tengah, antum belum pernah ya? Oh, afdal maqutana wan nabiyuna min qabli lah. Belum pernah begini. Jadi tengah belum pernah. Ih, bisa Ustaz Angga marah ya. Ngeliket gua loh pada Jakarta gitu. Tauhid mengesahkan Allah dengan isyarat jari telunjuk tauhid. Fayajma'u maka terkumpul fihi di dalam ketauhidan baina qalbihi di antara qalbi hatinya walisanihi dan lisannya wa jawarihi dan anggota tubuh sebagian anggota tubuhnya. Di qalbinya tadi ada urat yang nyambung di hati. Nih, makanya jari telunjuk. Kedua, lisannya ngomong illallah asyhadu an la ilaha illallah. Lalu jawari sebagian anggota tubuhnya ada yang terguna apa? Berguna atau kepake apa? Nih. Tangan jawari. Semuanya tergabung, terkumpul di dalam kalimat tauhid tadi. Kemudian di dalam lafaz illallah, kemudian tangan juga berisyarat tadi dengan jari telunjuk, maka kalimatnya pakai isyarat tadi dengan tali jari telunjuk itu menunjukkan apa? Ini gabungan di hatinya nyambung karena uratnya nyambung ke hati, lisan yang ngomong asyhadu alla ilaha illallah, jawarinya memberi isyarat dengan jari telunjuk. Maka gabungan ketika orang isyarat memberi isyarat tahiyat awal akhir dengan jari telunjuk itu gabungan tiga. Pertama qalbinya nyambung, kedua lisannya mengucap, kemudian jawarihnya sebagian daripada anggota tubuhnya menggunakan jawarih yaitu jari telunjuk. Maka gabungan tersebut terkumpul pada lafaz tahiyat yang dimulai dengan illallah. Jadi gabungan ternyata ketika orang berisyarat dengan jari telunjuk. Tapi kalau seandainya pakai jari tengah, maka tidak ada gabungan qalbi, adanya gabungan zakar, lisan dan jawari. Makanya yang paling mulia menggunakan jari telunjuk. Intaha al-Bajuri, telah selesai dalam kitab al-Bajuri. Selanjutnya wayusanu disunahkan nazrun melihat ilaiha kepada jari telunjuk. Ayat jelasnya qasrun nazri memokuskan pandangan ilal musabbihati ke jari telunjuk hala iha pada keadaan terangkatnya jari telunjuk walau masturatan dan sekalipun tuh jari telunjuk tertutup binahwi kamin seumpama dengan lengan baju sebagaimana menjelaskan guru kita. Jadi isyarat dengan menggunakan tadi jari telunjuk ketika nyebut illallah, maka nazrun pandangan kita fokuskan ke jari telunjuk. Matanya hanya ngelirik. Asyhadu an la ilaha illallah. Tadi kan fokus awal ke tempat sujud. Ingat tuh, tempat sujud. Berubah ketika illallah, nih mata ngelirik tuh ke jari telunjuk. Inilah makanya kalau fokusnya ke jari telunjuk, nggak mungkin orang tahiyat awal sama akhir miring. Iya, nggak mungkin miring. Karena yang disuruh fokuskan mata, bukan leher. Karena ada yang miring gitu kan ya? Ada yang miring juga nih gini. Sakit kali. Benar bisa. Nah, sekarang yang disunahkannya cuma sunahnya nazrun itu mata. Fokusin. Dari awalnya ke tempat sujud, fokusin ke jari telunjuk. Iya. Mungkin karena mungkin kelebihan jadi miring-miring kaliwannya. Sambil ke bawah juga palanya mungkin barangkali ya. Karena bahasan besoknya begitu, imalah cuma apa namanya? Sedikit doang. Itu. Tadinya mungkin fokus gini aja gampang. Contoh serangga kalau ngelirik perempuan lewat begitu nggak mungkin pala-palanya kan bibir. Iya. Kalau yang namanya kalau model yang lihat pala-pala mah itu namanya bukan ngelirik namanya ya. Itu mah takjub. Dia takjub. Kalau ngelirik orang gitu, cakep juga perempuan tuh ya, gitu ya. Nah nanya Habib itu orang mana segala macam. Kayaknya itu perempuan gitu ya biasanya kan. Kalau difokusin namanya apa tadi? Takjub itu mah, tambah syahwat lagi datangnya. Bener nggak usah Imam? Wah.
Nubruk belum berani beliau belum insyaallah ya. Nunggu Quratul Uyun hatam dulu katanya ya. Baru terkelar insyaallah. Kita doakan guru kita mudah-mudahan ya langsung sekaligus 4. Amin ya robbal. Sekaligus 4 ya insyaallah. Nyanyiin Wan Soleh ya sama Habib ya. Ayat jelas Qasul Nazri, fokusin pandangan ila musabihati ke tempat ke jari telunjuk. Di waktu jari telunjuk terangkat asyhadu alla ilaha illallah. Nah PRT Mail tuh langsung mata itu fokusnya ke jari telunjuk, bukan lagi ke fokus tempat sujud. Baraji dan sebagainya PRT Wahid, jangan lagi difokuskan pandangan tempat sujud, tapi pindah ke jari telunjuk. Tuh. Maka bagian tadi itu jawari termasuk tangan tadi sama mata. Fokusin, ngelirik ke tempat tadi yang tempat sujud, pindah ke tempat jari telunjuk. Nah, paham ya? Itu bagiannya menurut yang dipraktekkan, yang diajarkan, dan juga yang kita ketahui di dalam kitab Fathul Mu'in, dan kita harus melaksanakan sunnahnya. Nah ini bagian dari sunnah. Kan dalam kitab Bidayatul Minnah yang dibaca di subuh gabungan, kelarnya sunnah kita dalam 4 rakaat salat itu kan 500, jangan lupa ya. Ini bagian keberapa nih? Warna ngitung lah. Ini bagian keberapa sunnahnya nih ya? Banyak. Guru kita insya Allah ada apa kali ya? Di mana juga ada apa ya? 500 sunnah ya. Ini bagian sunnah ini. Iya bagian sunnah ya. Kalau miring-miring mah nggak ada sunnah itu ya. Iya nggak. Kalau miring-miring, kepala miring nggak ada kesunahannya ya. Tapi kalau mata ngelirik ke tempat yang tadi bagiannya musabihah itu sunnah. Oh isa nazrun ya. Kalau yang miring-miring kemungkinan nggak ada sunnahnya. Kalaupun ada juga namanya hilaful aula kemungkinan. Hilaful aula nyalain keutamaannya. Jadi besok kita sudah tahu. Mulai ntar nih subuh nih salat nih. Pindahin fokusan mata kita di awal ke tempat sujud, pindah ke jari telunjuk. Asyhadu alla ilaha illallah. Melihatnya ke jari telunjuk. Bisa paham ya? Fathul Mu'in kama qala syekhuna, sebagaimana berpendapat guru kita. Oh satu bahasan lagi. Bagaimana kalau jari telunjuk ketutup dengan lengan baju? Makanya baju kalau misalnya itu lebih baik kayak Rasul. Oh baju yang modelnya udah kelasnya kita mah tadi sholatnya mungkin barangkali ketika pakaian kurang meraktekkan yang abdolnya, jangan beli baju sampai kelewat. Iya, kalau yang make Ustaz Angga dipakai sama Ustaz Wani, insya Allah pakaian bajunya pas. Tapi kalau Ustaz Imam dipakai sama Ustaz Sarwani, gombrong ya. Maksudnya beli bajunya biar tahu diri ya. Kalau Ustaz Sarwani kan L nih, L ya tuh. L apa X kan? M. Dua begitu ya, seraka rumah dia yang juga ada di kamarnya. Bagian yang ukurannya pas aja ya. Kalau nggak tahu segini cuma tuh. Iya. Sunnah. Iya sunnah. Kalau ketemu panggil kemari. Ini Ustaz ini. Sambil nunjukin amu nih amu gitu. Sombong amat nyamu ente. Tapi nggak mau diperhatikan itu. Iya main dari itu bagiannya. Sekalipun kenyataan aja begitu, ingat ketutup, anggaplah ini bajunya gomberangan ketutup, tetap aja. Tetap masih sunnah untuk melihat yang namanya tadi jadi telunjuk walaupun ketutup sama baju dengan baju biar bagiannya itu kemungkinan perkaranya hilaful aula atau bisa jadi makruh karena tadi yang bagian disunahkan untuk kita fokus melihat langsung kategorinya nggak bisa melihat. Zaman kita kecil mungkin bisa karena kita mau bagian kecil suka pakai orang tua ya. Kalau sekarang mah jangan udah ngaji karena sebabnya pakai ilmu insya Allah dengan diamalkan itu yang angkat derajat kita insya Allah. Udah dapat nih dikit-dikit diamalin dan udah diamalin insya Allah yang nanti ke depan bisa angkat derajat kita dunia dan akhirat insya Allah. Jadi kalau ketutup jangan kagak ngeliat ke arah jari telunjuk. Insya Allah kelas ini mah insya Allah para asatidz, para guru dan juga Pak RT emang enggak Pak RT lain ya yang nggak kegomberangan kan ya. Kalau kegomberangan ada aja sati nggak nih? Nggak datang ya? Mana anaknya? Bapak itu? Lagi di toko tadi sih. Waduh, dua kali rebo nih dia nih datang ya. Ngejar target ya? Iya kayaknya. Oh begitu. Dengar-dengar katanya MU katanya lagi jahit baju MU katanya. Bilangin salam gitu ya 2 kali aja. Jadi saat itu kalau misalnya kelebihan pakaiannya segala macam tuh titip kemana kan nih? Pusat pajar tuh ya RT ya. Tolong dikecilin dikit jangan sampai nanti jari telunjuk ketutup sama lengan baju. Karena tadi bagiannya tadi yang disunahkan melihat ke arah telunjuk dan kalau ketutup tetap sunnah untuk melihat ke telunjuk walaupun ketutup lengan
baju. Kama qala Syekhuna, sebagaimana menjelaskan oleh guru kita Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Intah Fathul Mu'in, telah selesai dalam kitab Fathul Mu'in. Beres bahasan itu. Tinggal besok bacaan tahiyat yang paling afdol, paling utama. Karena kan bagian yang sedikit, yang paling sedikitnya tahiyat. Bagaimana tuh kemarin? Yang besok insya Allah akmaluha, paling sempurna bacaan tahiyat insya Allah besok.